Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya bahwa perkembangan hari ini terkait dengan Pak Surya Paloh dengan Ibu Megawati. Ada apa begitu kan? Surya Paloh ingin bertemu dengan Ibu Megawati PDIP. Kalau dialog soal Capres Cawapres sepertinya ada perbedaan. Ya, walaupun ini ditantang oleh kader-kader PDIP sendiri ya tidak mau berkoalisi dengan perubahan ya, tetapi perlu diingat demokrasi kita dibangun bersama-sama begitu kan. Politik kita tergantung dari Ibu Megawati sendiri begitu kan. Mau berkoalisi dengan siapapun ya tidak menjadi masalah juga begitu kan. Karena inilah demokrasi kita begitu. Tapi perlu diingat, akankah Megawati gentle ya? Tidak mau berkoalisi dengan yang lain begitu kan, atau tidak membutuhkan koalisi, atau dia single factor, bisa jadi seperti itu begitu. Tapi inilah politik kita. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, memang masih jual mahal ya, Mama masih jual mahal. Kalau dialog dalam rangka kepentingan bangsa dan bernegara, PDIP Perjuangan selalu welcome. Kalau dialog dalam konteks Capres-Cawapres sepertinya ada perbedaan, ujar Hasto kepada wartawan. Wow, sangat menarik juga begitu kan, sombongnya si Hasto begitu. Tuh kan dari awal gue nggak sering ya, nggak serak sih sama Bowo, ngapain ya kasar kerasa kerusuk mulu ya, matangkan saja koalisi yang sudah ada, deklarasi dan atur strategi kalau memang menawarkan perubahan. Kalau masih ketua orang-orang lama begini, perubahan apa yang ditawarkan? Dia tipikal oportunis saja Om. Ini saat kondisi masih cair gini ya pastinya masih lihat sana sini ya, masih mana yang lebih cuan ini. Emang kalau konteksnya Capres Cawapres bukan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara toh ini, terus ya mindset ya dialog dalam rangka kepentingan bangsa dan negara tuh ya koyo opo has ini banyak sekali nego lah ini. Terus kemudian apalagi ngobrol masalah pengajian ya malah belas enggak nyambung ini. Wah enggak mungkin banget ini. Padahal isi partainya murah loh, ini banyak sekali, kalau diajak pengajian pasti mau. Tapi itulah yang saya rasakan hari ini, bahwa kalau memang PDIP itu single factor ya bisa jadi seperti itu. Tapi perlu diingat kekalahan itu akan menyelimuti partai PDIP begitu kan. Tapi perlu diingat, akankah Pak Surya Paloh bertemu dengan PDIP? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini. Kenapa ya sudah tertutup koalisi dengan perubahan begitu kan? Akankah ini kecewa atau apa begitu? Atau rasa bersitegang terhadap keduanya begitu kan? Ya wallahu a'lam. Tetapi perlu diingat ya, karena memang sudah tutup pintu ke koalisi perubahan, ya tidak menjadi masalah juga begitu kan? Masih dengan yang lain begitu kan ya? Orang akan berspekulasi kesombongan Megawati ya, kesombongan PDIP itu sendiri kalau tidak mau berkoalisi, ingin single dan sebagainya ya tidak menjadi masalah, dianggap sombong dan sebagainya begitu. Ya inilah demokrasi, bagi kami inilah demokrasi yang harus kita hormati. Mau berkoalisi mau tidak ya terserah, karena kita itu berada di naungan yang demokratis begitu kan, memberikan kebebasan kepada siapapun begitu. Apalagi partai PDIP itu sendiri ya punya hak, punya kekuatan besar ya, menguasai parlemen juga ya, bisa jadi seperti itu begitu. 10 tahun sudah menguasai bangsa kita begitu. Jadi dia sudah punya modal besar ya, makanya dia tidak gerasa gerusu begitu. Saya yakin seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya. Surya Paloh ingin bertemu Megawati, ya ini PDIP kalau dialog soal Capres Cawapres sepertinya ada perbedaan. Dikutip dari Kompas ya, ini sangat menarik juga begitu kan, dari Kompas sudah memberikan pernyataan begitu kan dari Hasto, mengutip dari pernyataan Hasto begitu kan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengindikasikan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tidak akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh jika ya hendak membahas soal bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Ia menanggapi Paloh yang mengaku ingin mengagendakan pertemuan dengan Megawati. Sebelumnya ya pertemuan elit Nasdem dengan PDIP hanya melibatkan Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus Putri Megawati dan Puan Maharani. Saya rasa akankah ini Puan Maharani? Ya bisa jadi seperti itu begitu. Ini kesempatan emas begitu kan.
Bahkan ya, kalau dialog dalam rangka kepentingan bangsa dan bernegara, PDP Perjuangan selalu welcome. Kalau dialog dengan konteks Capres-Cawapres sepertinya ada perbedaan, ujar Hasto dalam wartawan ditemui di Lebak, Banten ya. Apalagi Pak Anies berulang kali disebutkan antitesa dari Pak Jokowi sehingga pasti berbeda, kata dia. Wow, sangat menarik begitu. Lupanya si Hasto juga sakit hati begitu. Ya, inilah politik kita begitu yang harus kita hormati satu sama lain begitu kan. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang sudah dideklarasikan Paloh sebagai bakal capres yang akan mereka usung pada pemilu 2024. Hasto mengatakan bahwa partainya menghormati langkah tersebut sebagai kedaulatan partai politik. Namun ia menegaskan kriteria bakal capres 2024 yang diusung oleh PDIP berbeda dengan Anies Baswedan sebagai bakal calon dari Nasdem. Salah satunya bakal capres 2024 dari PDIP berasal dari internal partai politik berlambang banteng tersebut. Bahkan Nasdem akan kemudian telah mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Nasdem. Kemudian Bu Megawati Soekarno Putri dalam pidato ulang tahunnya partainya menegaskan calon presiden dari partai PDIP berasal dari kader partainya. Bahkan PDIP disebut masih menunggu kode-kode dari Surya Paloh soal konteks ini bertemu dengan Ibu Megawati. Ya bisa jadi bertemu karena ngapain kita harus menutup pintu begitu kan? Ya, demokrasi kita sebenarnya memberikan ruang ya kepada siapapun kalau ingin dia berkoalisi begitu kan. Mau berkoalisi mau tidak ya kita sambut dengan baik begitu kan. Karena demokrasi kita tidak hanya di 2024, ada di 2009 begitu kan. 2029 ini menandakan bahwa ya kalau memang ini terjadi begitu kan, bisa saja ya Partai Nasdem dengan Partai PDIP begitu. Tetapi sekarang menjadi lawan, esok menjadi kawan begitu kan. Ngapain kita harus meributkan itu begitu. Ya walaupun ada tutup pintu katanya tidak mau bertemu ya wallahu a'lam begitu kan, begitu logika kita begitu. Bahkan sebelumnya diberitakan ya, Paloh mengaku bahwa meski ingin bertemu dengan Mega, dia belum mengatur waktu pertemuan itu. Paloh mengaku ingin lebih dulu melihat sikap Megawati sambil melempar kode. Saya pikir keinginan untuk itu ya sih ada aja, tinggal atur saja kita masih kode-kode dulu. Barangkali bagaimana ya, kapan Bu Mega ada waktu yang baik, kata dia di kantor DPP Partai Golkar. Bahkan Paloh berharap keinginan tersebut dapat disambut baik oleh Megawati. Mudah-mudahan suasana kebatinan sama, harapan penerimanya sama. Yang jelas niat ada, itu intinya, ujar dia. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya ya belum bisa dipastikan apakah dia bertemu dengan Ibu Megawati atau tidak begitu kan. Tetapi saya rasa perkembangan hari ini menurut saya pribadi bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena pada hakikatnya inilah demokrasi kita begitu. Jadi tentu kita siapapun menjadi calon presiden harus kita hormati itu begitu kan. Dalam artian bahwa ya siapa tahu suatu saat nanti bisa bergabung lagi antara Partai Nasdem dengan PDIP itu sendiri begitu. Saya rasa sekarang kalau sudah tutup pintu ya bukan sebaiknya kita saling menghormati satu sama lain. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi yang menjadi perhatian hari ini adalah PDIP yang masih cari sosok pendamping ya ini di Capres-Cawapres. Siapakah mereka? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi dari pernyataan ini si Hasto ini ya bahkan sosok pemimpin dari partai PDIP itu sendiri sudah ada sebenarnya ya. Tetapi dia mau berkoalisi dengan orang-orang yang masih belum dideklarasikan, kira-kira KIB atau apa begitu kan. Seperti itulah demokrasi kita. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.